Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, peperangan itu adalah sesuatu pilihan terakhir setelah upaya perdamaian demi perdamaian. Mengapa terjadi peperangan? Karena untuk menepis kesombongan, menepis kezaliman, menepis kemungkaran. Apabila engkau melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Tangan berarti kekuasaan. Kekuasaan berarti kekuatan. Kekuatan berarti salah satunya dengan peperangan. Sahabatku rahimakumullah, 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat di Makkah dicaci, dimaki, bahkan dikriminalisasi. Hari-hari yang ada adalah penderitaan. Siang menderita, malam menderita. Tidak ada kedamaian. Saat itu orang-orang yang kuat meminta izin kepada Rasulullah untuk melawannya, untuk berperang melawan kemungkaran. Sahabatku, waktu itu Muslim belum kuat. Maka Allah memerintahkan untuk berhijrah. Awal sinar kebangkitan Islam sudah mulai tampak. Ketika di Madinah awal-awal perkembangan Islam mulai pesat, maka di situ kekuatan kaum muslimin mulai tampak. Dan semakin kuatlah para sahabat untuk meminta izin kepada Rasulullah untuk memerangi orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang sombong, orang-orang yang musyrik. Sahabatku rahimakumullah, awalnya belum ada perintah untuk berperang. Tetapi ketika turun ayat dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat 39, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Sahabatku rahimakumullah, sepanjang perjalanan sejarah, peperangan yang diikuti dan dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, ini ketika turun ayat ini, surat Al-Hajj ayat 39. Beliau juga tidak memulai peperangan duluan, karena beliau adalah manusia yang penuh cinta kasih. Peperangan yang diikuti oleh Rasulullah disebut dengan ghazwah. Sedangkan yang tidak diikuti oleh Rasulullah dinamakan sariyah. Sahabatku rahimakumullah, dari semua peperangan yang diikuti oleh Rasulullah, tidak semuanya terjadi pertempuran. Tidak semuanya terjadi adu kekuatan antara kaum muslimin dan kaum kufar. Sebagai contoh dalam perang Khandaq, perang Parit, walaupun 10.000 pasukan orang-orang yang sombong menentang Allah sudah ada di depan mata, tetapi atas pertolongan Allah selama sebulan pasukan yang dipimpin oleh orang-orang sombong itu, Abu Sufyan di antaranya, dia kalang kabut karena ada bantuan angin yang datang, angin topan. Hancur sebelum berperang. Pertempuran Al-Abwa atau Waddan. Sahabatku rahimakumullah, ini terjadi pertempuran pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 2 Hijriah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 70 orang sahabat dari kaum muhajirin. Karena waktu itu Rasulullah tidak mewajibkan, tidak menekankan untuk berperang.
Jadi tujuan awalnya adalah untuk mencegat kafilah Quraisy. Namun qadarullah tidak terjadi. Nah, Rasulullah melakukan persekutuan dalam hal ini dengan Amr bin Mahshi ad-Damairi. Ini seorang pemuka Bani Tamrah. Ada juga Buat. Dalam kejadian ini, peristiwa ini Rasulullah ditemani oleh sekitar 200 orang sahabat. Namun ketika sampai Buat, Rasulullah lagi-lagi tidak mendapatkan sasaran yang diinginkan. Ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah. Ghazwan Safwan. Sahabatku rahimakumullah, penyebabnya adalah Qas bin Jabir al-Fihri telah melakukan penyerangan dan merampas sebagian tanah di Madinah. Sehingga berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Nah, ketika sampai Safwan, Rasulullah lagi-lagi tidak menemukan Qas dan teman-temannya yang sudah pergi duluan. Nah, Rasulullah pulang kembali ke Madinah tanpa melakukan pertempuran yang berarti. Dzul Usairah terjadi pada bulan Jumadil Ula dan Jumadil Ukhra tahun 2 Hijriah. Rasulullah berangkat bersama 150 orang sahabat dari kaum Muhajirin. Mereka pergi dengan 30 onta yang digunakan secara bergantian. Tujuannya dari pemberangkatan ini adalah untuk melanjutkan bagaimana kafilah-kafilah Quraisy yang sombong itu, yang dulu telah merampas hartanya, yang dulu telah mengambil seluruh hartanya waktu di Makkah. Nah, pada waktu itu kafilah Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan yang sudah melewati Dzul Usyairah beberapa hari yang lalu. Dan ada peperangan yang sangat luar biasa, sahabat rahimakumullah, inilah perang Badar. Seperti diketahui pada pertempuran Dzul Usyairah, kafilah Quraisy berhasil meloloskan diri. Maka ketika kepulangan kafilah ini dari Syam menuju Mekah, nah Rasulullah menyiapkan pasukan untuk mencegat kafilah ini. Pada pertempuran ini Rasulullah tidak memberikan perintah tegas. Jadi hanya 313 orang, baik dari kalangan Muhajirin atau Ansar, yang kemudian Rasulullah membagi pasukan dalam 2 batalion. Batalion Al-Muhajirin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Sedangkan batalion Ansar dipimpin oleh, benderanya dipegang oleh Sa'ad bin Mu'az. Nah, saat itu kaum Quraisy dipimpin oleh Amr bin Hisham yang terkenal dengan Abu Jahal bin Hisham. 1000 pasukan, senjata yang lengkap, para wanitanya diajak. Jadi mereka menganggap bahwa peperangan ini akan berakhir dengan kemenangan kaum kafir Quraisy, sehingga setelah perang dia akan berpesta pora. Tetapi yang terjadi apa? Justru 313 orang telah mampu menghalau 1000 orang. Ada lagi perang Bani Sulaim Al-Khudr. Rasulullah berangkat bersama 200 penunggang kuda yang luar biasa. Berperangan ke Bani Sulaim dan Ghatafan secara tiba-tiba karena mereka telah mengerahkan pasukannya. Perang Bani Qainuqa, perang As-Sawiq, perang Dhi Amir, perang Bahran, perang Uhud. Sahabatku rahimakumullah, perang Uhud terjadi karena pasukan Quraisy Makkah ingin membalaskan dendam kepada kaum muslimin atas kekalahan mereka di perang Badar. Waktu itu, Masya Allah, pada perang ini 3 kali lipat perang Badar. Pasukan Quraisy menyiapkannya 3.000 orang dengan komando Abu Sufyan. Sahabatku rahimakumullah, ini perang balas dendam orang-orang Quraisy. Nah, Rasulullah bersama sahabat pergi keluar Madinah untuk menyongsong pasukan Quraisy di perjalanan. Abdullah bin Ubay, dedengkot munafik, menarik mundur pasukannya sehingga tersisa 700 pasukan yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Pada perang ini Rasulullah menempatkan pasukan pemanah, pasukan inti di Jabal Rumah. Kemudian beliau berpesan, yang pesan ini yang pada akhirnya kurang diindahkan sehingga terjadi musibah dalam perang ini. Jika kalian melihat kami dikalahkan musuh, maka kalian jangan meninggalkan tempat kalian ini hingga aku mengutus utusan kepada kalian. Dan apabila kalian melihat kami telah mengalahkan pasukan musuh itu dan mencerai-beraikan mereka, maka janganlah meninggalkan tempat ini hingga aku mengutus utusan kepada kalian. Sahabatku rahimakumullah, awalnya peperangan dikendalikan oleh kaum muslimin. Namun ketika pasukan pemanah melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan justru meninggalkan Jabal Rumah, maka terbukalah celah yang waktu itu bagi Khalid bin Walid sebelum masuk Islam untuk menyerang kaum muslimin dan membuat keadaan menjadi berbalik. Perang ini terjadi pada tahun 3 Hijriah. Jadi 1 tahun setelah perang Badar. Sahabatku rahimakumullah, dari beberapa peperangan yang saya sampaikan, intinya sebagaimana dalam riwayat Ibnu Hisham berkata, Ziyad bin Abdullah al-Baqai bercerita kepada kami dari Muhammad bin Ishaq al-Muttalib. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang sebanyak 27 kali. 27 kali. Masya Allah. Dan ada beberapa perang-perang atau peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, sahabatku rahimakumullah, peperangan itu untuk wa'iddu lahum, untuk mempersiapkan diri. Mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, untuk membuat gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Dan zaman akhir ini, sahabatku rahimakumullah, nanti peperangan akan berulang. Orang-orang yang menentang Allah, yang tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, menghina, mengecek begitu sombongnya, yang dipimpin oleh langsung Dajjal. Dan nantinya kaum muslimin akan bersatu, dipimpin oleh Imam Al-Mahdi, dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa. Nah, setelah itu terjadilah kedamaian yang luar biasa, tetapi mendekati hari kiamat. Sahabatku rahimakumullah, itulah beberapa pelajaran itibar ibrah bahwa Rasulullah dalam berjihad, dalam menegakkan kalimat Allah itu berdarah-darah. Awalnya Rasulullah itu menahan diri selama 13 tahun, ketika disakiti tidak pernah membalas. Tetapi Allah memerintahkan berperang karena kezaliman sudah semakin merajalela. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.